Pemirsa, apa makna di balik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan seperti apa hubungan bilateral Indonesia dan Vatikan? Sudah bergabung di studio pada malam ini atau menjelang malam ya Pak Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Pak Michael Trias Kuncahyono yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Selamat sore Pak Trias, sehat selalu Anda. Selamat sore, Mas. Ya, Iya, sudah puji Tuhan. datang ke sini, Alhamdulillah. sudah tentunya kami mengapresiasi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Ya, Anda nih Pak, ya, terima kasih mendampingi sudah Paus diundang ke Fransiskus. CNN ini. Siap tapi ya Pak ya, Alhamdulillah ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Pak, ini kan sebagai kunjungan apostolik gitu ya ke Asia yang dipilih ya untuk pertama kalinya ke Indonesia. Bagaimana kemudian kita memaknai kunjungan dari Paus Fransiskus ini? Iya, Mas, kita mesti melihat sekurang-kurangnya ada dari dua dimensi arti kunjungan Paus ke Indonesia sekarang ini ya. Pertama tentu dia Paus itu adalah pemimpin umat Katolik Gereja Universal sedunia, ya kan. Jadi itu yang pertama itu, maka pertama-tama kita lihat itu dulu dari makna itu dulu karena dia umat Katolik maka kunjungannya kunjungan perjalanan apostolik menjadi seorang utusan kan disebut utusan karena dia menggantikan Petrus yang pertama kali paus jadi rasul ya jadi rasul kan utusan perjalanan seorang utusan apostolik itu pimpin gereja mengunjungi umatnya, ya kan? Kalau dalam istilah Katolik dia adalah seorang gembala menghubungi domba-dombanya, ya untuk menyapa, untuk memeluk, untuk ajak bicara dan memberikan semangat dan sebagainya. Jadi memberi penguatan dalam sebagai seorang orang Katolik. Itu dimensi pertama, dimensi apostolik ya. Jadi kunjungan seorang pemimpin agama ke umatnya, seorang gembala ke domba-dombanya ya. Kemudian kedua tentu sebagai kepala negara tata suci ya. Jadi ini kunjungan kepala negara ke Indonesia. Tentu Indonesia pertama-tama tentu adalah usaha untuk mempererat hubungan dua negara, suatu hal yang sangat wajar hubungan kedua negara karena hubungan kedua negara sudah demikian lama sejak tahun 47 ya kan jadi mempererat hubungan negara dan tentu yang kedua adalah inilah bentuk terima kasih Paus Indonesia negara yang sangat plural, sangat diversity, sangat dalam banyak hal dan mayoritas negara Muslim. Tetapi umat Katolik itu bebas untuk menunaikan ibadahnya. Di sini tidak hanya umat Katolik, umat agama lain juga bebas untuk menunaikan ibadahnya. Jadi semacam bentuk terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kebebasan, atas pelindungan, atas kesempatan yang diberikan kepada umat Katolik dalam untuk beribadah dan sebagainya. Jadi selain kunjungan kenegaraan tapi juga kunjungan sebagai bentuk terima kasih. Juga apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang memberikan tempat dan perlindungan pada umat Katolik di Indonesia ini. Jadi kemudian tentu tadi saya sampaikan inilah kunjungan kemanusiaan ya kemanusiaan sebagai seorang paus tentu bukan kunjungan politik ya tapi bukan kemanusiaan, kunjungan moral bagi Indonesia. Memberikan tadi saya sampaikan berikan dukungan kepada umatnya, kepada masyarakat Indonesia. Tapi satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kunjungan Paus ini bukan khusus untuk umat Katolik, ya, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi untuk bangsa Indonesia keseluruhan. Ya, itu karena jadi tidak ini kunjungan bagi umat Katolik tidak hanya untuk tapi untuk bangsa Indonesia. Karena saya mengatakan bahwa Vatikan yang sejak 47 tahun 47 adalah memang sahabat Indonesia. Paus selalu mengatakan kita adalah saudara. Jadi pengunjungan seorang saudara kepada saudaranya. Anda tentu sudah sering bertemu dengan Paus Fransiskus ya Pak ya. Bagaimana kemudian melihat sosok seorang Paus Fransiskus? Karena kita tahu Paus Fransiskus ini merupakan Paus pertama dari benua Amerika. Ya, sering juga tidak ya Mas, karena Paus kan juga kepala negara. Oke. Kan semua harus. Tapi menjelang ke Indonesia tentu sudah sering bertemu ya Pak. Tidak kan harus ada protokoler dan sebagainya ketemu kepala negara presiden. Oke. Dia Paus Fransiskus yang Paus pertama ya, pertama dari Amerika Latin, Paus pertama dari Argentina ya. Dari luar Eropa sejak berapa ratus tahun yang lalu ya, banyak yang pertama dari Paus ini. Tentu Paus berbeda orang Eropa dan non Eropa meskipun berdarah Italia ya tapi memang berbeda. Satu hal yang sangat mencolok Paus ini adalah humble, kesederhanaannya. Paus yang sangat sederhana. Tadi kita lihat itu pada mobil di TV CNN juga ditampilkan di situ, pakai mobil biasa, bukan mobil mewah, ya kan. Menginapnya juga tidak di hotel. Tidak di hotel, menginap di kedutaan, ya di perjalanan dia duduk di depan, di samping sopir, bukan duduk di belakang ya, kayak majikan gitu, bukan. Duduk di samping pas sopir, kemudian di jalan seperti biasa di Roma, kalau banyak orang buka kacanya,
salam itu yang terjadi, ternyum dan itu. Tapi ini bukan kalian saja Pak, karena saya juga menghimpun di sana pun juga begitu, Betul, tidak saya mau katakan, tinggal di ya, tempat mewah, ke istana mewah begitu betul. ya. Yang saya katakan itu persis apa yang dilakukan di Italia, apa yang dilakukan dulu di Argentina juga seperti itu. Artinya bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu kan. Ya, memang begitu. Di Roma, di Italia mobilnya juga sederhana, kecil. Ya, di sini pun tadi saya ke sini naik taksi ya. Dia turun taksi ngelihat. Kok nggak pakai mobil yang lebih mewah lagi Pak ya? Nah, itu maunya permintaannya mobil yang sederhana. Jadi tidak banyak bicara, sudah melakukan saja. Gitu. Ya, Ini kan agenda berikutnya yang kita tahu bahwa Paus Fransiskus akan bertemu dengan 150 tokoh agama. Ya. Apa agenda yang ingin ditonjolkan di sini Pak? Gini, ini memang Paus itu dari sejak semula itu selalu mendorong artinya dialog. Dialog itu katakanlah dalam sebuah perang, dialog itu sudah menyelesaikan separuh menyelesaikan dari A untuk menjadi penyelesaian bersara, harus ada dialog. Ya. Kalau kita dialog, kita tahu punya posisi di mana, saya di mana, yang tidak, yang sama mana, yang tidak sama mana, jadi kita bisa jalan bersama-sama. Nah, dialog dengan agama Katolik dengan agama yang lain dari dulu sangat didorong. Kita ingat yang dilakukan Paus Fransiskus dengan menandatangani dokumen fraternity, persaudaraan di Abu Dhabi dengan imam besar Al-Azhar, ya, Al-Azhar Mesir. Itu juga bentuk bagaimana itulah ketika bertemu di Abu Dhabi itu adalah pertemuan yang kelima antara Paus dan Imam Besar Al-Azhar. Bertemu, kemudian cocok, ada kecocokan hati, dan kemudian dialog, dan kemudian menandatangani dokumen Abu Dhabi. Dan di sini juga nanti akan bertemu dengan para pemimpin agama, dan Paus ini memang tadi saya sampaikan memang sangat mendorong adanya dialog antara gereja Katolik dengan gereja agama-agama yang lain. Karena apa? Kan prinsipnya adalah karena kita tadi saya sampaikan kita adalah saudara, kita adalah saudara apapun latar belakang, apapun agama, budaya, bangsa dan sebagainya, kita saudara. Dan kemudian itu menjadi titik beratnya. Karena kita saudara, nah kita harus bertemu, kita bicara dalam banyak hal ya sebagai saudara. Dan kemudian kalau sudah bertemu sebagai saudara, langkah sebenarnya adalah damai di antara kita, ya kan? Dari persaudaraan, perdamaian di situ, perdamaian, saudara sama saudara, persaudaraan, perdamaian, dan kemudian ya compassion, perhatian, atau belas kasih di situ. Baik. Rangkainya ke sana. Baik, selain saya juga tahu Pak, Paus Fransiskus ini juga berpihak terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial. Ini mungkin yang ingin ditekankan kepada masyarakat luas begitu ya Pak ya, keadilan sosial dan juga kerukunan hidup beragama begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian sebagai negara yang dikenal sebagai negara laboratorium toleransi hidup beragama antar umat beragama, kita menerapkan hal ini penting ini di kehidupan sehari-hari Pak, karena ini penting bagi masyarakat Indonesia yang multikultural, multi agama, dan juga banyak yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian kita mengartikan ini sangat penting di Indonesia? Ya Mas, saya rasa Paus bertemu dengan para pemimpin agama besok itu tidak yang pertama-tama adalah bahwa mari kita antara Katolik dan agama yang bukan. Saya rasa adalah itu ya, tapi kemudian adalah bahwa dengan begitu Paus mengingatkan pada kita semua bahwa kita yang berbeda-beda itu harus bersama, harus bersatu, gitu loh, harus saling toleran, harus bersikap sebagai saudara, ya kan? Jadi dengan begitu kan sepertinya mengingatkan kepada kita. Kalau Paus saja datang jauh-jauh dari Vatikan, dari Roma sana ke sini, mari kita dialog, mari kita ketemu. Ya kita yang di sini berbeda-beda itu sudah semestinya ya sudah harus dialog, harus bertemu, harus toleran, harus gotong royong, harus membantu. Sebetulnya ini adalah pengingat pada kita. Kedatangan Paus besok di Masjid Istiqlal itu adalah pengingat pada kita bahwa kita adalah saudara. Paus mengatakan, saudara loh, mari kita bersama-sama. Jadi itu rasanya yang harus dari mengingatkan pada kita, itu kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa diingatkan bahwa kita adalah saudara. Saya rasa itu yang perlu kita tekankan di situ. Ya. Pak Jokowi dikabarkan akan juga bertemu dengan Paus Fransiskus. Apa yang ingin pemerintah sampaikan mungkin dengan pertemuan tersebut, Pak? Oh iya, besok pagi memang pertemuan dengan Presiden ya.
dari yang saya dengar ada Pak Presiden sendiri sudah menyatakan ada banyak hal masalah internasional yang akan dibicarakan. Memang Paus juga sangat peduli terhadap perdamaian ya, terhadap perdamaian Timur Tengah, kemudian perdamaian Ukraina, daerah konflik di Nigeria, di Suriah, selalu menjadi perhatian Paus Fransiskus ini. Dalam setiap pertemuan hari Rabu, ada namanya audiensi umum itu selalu disampaikan, didoakan dan sebagainya. Saya rasa untuk masalah-masalah internasional ya masalah-masalah perdamaian dunia yang Indonesia dan Tata Suci itu punya sikap pandangan yang sama tentang katakanlah misalnya tentang Timur Tengah, sama pandangannya bahwa kedua negara Indonesia dan Tata Suci sama-sama mendukung two state solution ya kan, two state solution terhadap krisis konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina ya, itu sama. Misalnya kunjungan Presiden Jokowi pada waktu itu ke Ukraina ya, Ukraina, kemudian ke Rusia dalam usaha untuk mendamaikan mereka. Sama dilakukan juga oleh Paus Fransiskus ini, mengutus ke sana pejabat Vatikan, Perdana Menteri Vatikan, Kardinal Parolin untuk ke Ukraina. Sama, dalam hal-hal itu sama. Ya, jadi masalah internasional pasti akan disinggung, juga masalah toleransi tadi, hidup beragama, tadi saya sampaikan kan ke sini, antara untuk terima kasih, ya, toleransi kita di sini yang sangat bagus, Indonesia dijadikan sebuah contoh bahwa dengan Paus selalu katakan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu Indonesia menjadi negara yang sangat khusus, khas, sangat istimewa dibanding negara lain. Ya, karena yang diversity tadi, Bhinneka Tunggal Ika, karena ada Pancasila bisa rukun jadi satu. Itu beda dengan banyak negara yang lain. Jadi saya rasa itu juga akan banyak bicara tentang itu, soal kemanusiaan, ya, perdamaian, bantu kemiskinan, lingkungan hidup. Gitu. Dan Paus ini juga sangat sangat perhatian dalam AI ya kan, sangat AI. Barangkali juga akan disinggung, nggak tahu ya, Pak Jokowi juga suka teknologi kayak gitu. Ya banyak hal yang rasanya akan jadi bahan bicara. Pak Trias, sebelum menutup dialog ini, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat luas yang nonton saat ini di rumah, apa pesan yang ingin sampaikan agar mereka juga paham bahwa ini pertemuan yang sangat luar biasa. Terakhir, Pak. Ya, saya rasa kita semua harus bersyukur ya, karena tadi saya sampaikan Paus ini memang pemimpin agama Katolik, tapi kedatangan Indonesia adalah bukan untuk umat Katolik saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Maka itu mari kita sambut dengan penuh bahagiaan, penuh ramah tamah sebagai orang Indonesia. Kita doakan semua lancar, aman dan tentram, tertib. Kita hormati tamu negara kita. Dan moga-moga banyak contoh yang dicontohkan oleh Paus Fransiskus ini, dari kesederhanaannya, dari pikiran-pikirannya, banyak hal bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita contoh. Tidak banyak bicara, tapi langsung mencontohkan bagaimana kesederhanaan itu. Saya rasa menjadi sangat penting bagi kita semua. Pak Michael Trias Kuncahyono selaku Dubes RI untuk Tahta Suci Vatikan. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom malam ini di CNN Indonesia. Semoga kunjungan ini akan berjalan sukses, kondusif, dan juga kita maknai dengan penuh perdamaian begitu ya Pak, dikunci tadi oleh yang disampaikan ke CNN Indonesia. Terima kasih Pak Trias Kuncahyono. Terima kasih banyak. Selamat sore menuju malam. Selalu Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak.